صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Ahmad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya Allah sehingga kita semua bisa dihendaki untuk melaksanakan ibadah, di antara itu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita laksanakan ini betul-betul mendapatkan balasan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampai di maqalah yang ke-8, masih berbicara tentang maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad شعوري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maqalah yang ke-8 dari bab 3 halaman 10 berbicara tentang 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang mencelakakan, kemudian 3 perkara yang mengangkat derajat, kemudian sekarang kita sampai 3 perkara yang bisa menghapus dosa. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafaratu, dan adapun perkara-perkara yang bisa menghapus dosa. Karena di awal hadis Nabi di atas, wa thalathu kafaratu, 3 perkara yang kemudian menghapus dosa dulu bi'amiliyah, yaitu bagi senantiasa dulu menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, 3 perkara itu apa? Yang dimaksud wa amal kafaratu ayyadi adatuha antamhuwa al-khati'ata, yakni yang biasanya bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, yang dimaksud dengan wa amal kafaratu yang terbiasa dan menjadi adatiha, bahkan dikatakan di sini terbiasa bisa menghapus dosa. Yang pertama, fa isbahul wudu'i fi sabarati, yaitu melangsungkan wudu fi sabarati, dalam keadaan dingin. Masya Allah ya, kita bicara tentang wudu ini berarti. Bi fathataini jamu sabarati, bi fathi fasukuni. Sabarat jamaknya ya, jamak dari sabarati. Ayat ismamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi bi ayatiya di sunanihi, yakni menyempurnakan wudu di waktu dingin yang amat sangat dengan melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi kita berbicara tentang 3 perkara yang menghapus dosa. Ternyata yang pertama adalah melangsungkan wudu, mengambil air wudu dalam keadaan kondisi tertentu sangat dingin. Tidak dalam keadaan sangat dingin saja, itu luar biasa. Kalau kita bicara tentang masalah wudu, ya tentu kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah 6 ya. Mungkin anak-anak ada yang sudah sampai di sana ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, jika hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Ternyata ini sudah menjadi bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian kenapa kita sampai kemudian diperintahkan untuk wudu? Ya, padahal kalau kita pikir-pikir gitu ya, dengan melaksanakan wudu ini ternyata sebagai bagian daripada hal yang sangat penting dalam kita melaksanakan ibadah. Apalagi setelah wudu kemudian yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat tidak dianggap sah apabila kita tidak memiliki wudu terlebih dahulu. Perintah di antara yang paling besar dari Allah yaitu perintah sholat, di mana sholat itu perintahnya tidak hanya sekedar lewat Al-Quran, lewat hadis, tidak seperti perintah-perintah yang lain. Secara khusus untuk sholat, Rasul sendiri yang langsung menyebut kehadiran Allah melalui yang namanya Isro'i, saking istimewa perintahnya sholat. Kalau yang lain kan di Al-Quran, lewat hadis-hadis Nabi, tapi kalau perintah sholat itu spesial. Nah, spesialnya perintah sholat ini pun tidak dianggap sah kalau kita tanpa wudu. Artinya wudu itu merupakan hal yang sangat wajib ketika kita mau melaksanakan sholat. Nah, maka selain daripada kita kemudian dengan melaksanakan itu wudu itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk kesiapan kita untuk menghadap kepada Allah dalam kondisi suci, dalam kondisi fresh, dalam kondisi seger, dalam kondisi adem, dalam kondisi menyenangkan. Karena bekas daripada air wudu itu ada cahaya. Cahaya tidak hanya sekedar cahaya nanti di akhirat, tapi ternyata ketika kita sudah melangsungkan air wudu itu ada cahaya-cahaya yang hadir di hadapan kita. Cahaya keimanan, ya, cahaya semangat ibadah, cahaya kekhusyukan, cahaya ketenangan ibadah, cahaya. Dan kalau kita amati cahaya sangat luas sekali, apalagi cahaya Allah yang senantiasa diberikan kepada ahli orang yang wudu. Nah, maka kemudian kenapa di sini bahwa wudu itu merupakan salah satu yang bisa menghapus dosa? Karena luar biasa kalau kita lihat banyak hadis ya tentang menyatakan bahwa wudu itu merupakan satu amalan yang bisa menghapus dosa. Bahkan kalau kita kaji lebih mendalam lagi, ya, tidak hanya sekedar bisa menghapus dosa, tapi itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Innal wudu'a ibadatun wa illam yusolli bihi. Sesungguhnya wudu itu adalah ibadah walaupun tidak mau melaksanakan sholat. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini kan memang ada tuntutan kita harus beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan agar kita beribadah. Nah, satu bagian daripada itu yaitu berwudu. Kalau kita kemudian berwudu dan senantiasa menjaganya, itulah tanda-tanda kita sebagai orang yang beriman. Gitu ya ibadah sebagai tanda orang beriman. Kalau kata Nabi, la yuhafir 'alal wudu'i illa mu'minun, Ibnu Majah. Tidak menjaga kepada wudu kecuali orang beriman. Jadi sebagai tanda orang bisa menjaga wudu, yaitu orang beriman. Kalau kita tidak bisa menjaga wudu, maka itu keimanan kita bisa dibilang belum sempurna. Ya, apalagi kemudian kita meremehkan masalah wudu ketika mau melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat dan lain sebagainya. Dan kita bisa menjaga wudu
Artinya dari kesempurnaannya, kesahannya, itu bagian daripada tanda-tanda kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita bicara kemudian bahwa wudu adalah ibadah, nah ini pentingnya kita kemudian untuk terus menggali gitu. Ada motivasi-motivasi tersendiri ya, anak-anak, masya Allah, untuk semangat dan berwudu. Karena selain daripada kita kemudian menjadi tanda sebagai orang mukmin beriman kepada Allah, sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah, ya betul, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, ya kan? Barang siapa melakukan kebaikan itu diganjar sama Allah 10 kali lipat, termasuk itu. Man tawaddu ala tuhri, barang siapa berwudu dalam kondisi dia masih suci, kata Allahu bi asyru hasanati, rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa yang melakukan wudu dalam kondisi dia masih suci, artinya wudu itu tak batal, dia masih suci, kata Allahu bi, maka Allah menulis baginya asyru hasanati, 10 kebaikan. Sekali wudu, walaupun punya wudu, makanya salah satu dasar antum kalau ngantuk sama Ustaz wajib wudu, lagi ngafal ngantuk wudu. Selain pahalanya dapat banyak, yang lainnya itu akan mendapatkan banyak pula. Belum lagi kalau dari sisi kesehatan secara medis ya, kita belum bicara tentang bagaimana proses Allah menghapus dosa-dosa kita. Asal muasal kenapa sih wudu itu kok harus baca basuh wajah, kepala tangan. Nah, coba kita bicara tentu dari manfaat secara medisnya. Ternyata banyak peneliti ya, kalau saya baca, masya Allah, luar biasa. Itu begitu luar biasanya ketika seseorang mengambil air wudu, ternyata dari anggota-anggota tubuh yang memang dikhususkan untuk dibasuh ketika berwudu, itu terdapat pusat-pusat syaraf yang peka, yang sensitif, sehingga ketika itu terus disentuh, dibasuh dengan air, secara otomatis akan terjaga kesehatannya. Wah, luar biasa. Dari setiap anggota tubuh yang dibasuh ini, itu semua akan menjadikan bertambahnya kesehatan. Baik itu yang menyangkut terkait masalah anggota yang secara langsung kita basuh, dan juga menyangkut anggota-anggota yang secara langsung kita basuh. Misalnya kita membasuh wajah, ternyata saraf-saraf yang ada di wajah ini kemudian kita basuh, saraf yang ada di tangan itu kita basuh, semua itu berefek, berpengaruh terhadap kesehatan seluruh anggota tubuh. Tuh, masya Allah. Maka sampai peneliti akhirnya bisa masuk Islam itu karena ada keajaiban dari wudu yang disyariatkan oleh agama Islam. Makanya kemudian peneliti tersebut akhirnya menganjurkan, walaupun bukan Islam, dianjurkan berwudu karena manfaat dari secara medis ya, dari secara ilmu kesehatan itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena bakteri-bakteri ya, kemudian kotoran-kotoran, karena semua yang ada berlubang ya, hidung kita disunahkan untuk berkumur, terus kemudian kita disunahkan untuk kemudian basuh telinga dan seterusnya. Itu semua terdapat ada bakteri dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita berwudu, kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah itu, maka itu secara tidak langsung akan menjaga kesehatan kita. Apalagi anggota-anggota ini saraf-saraf luar biasa, itu sama ya, ambil. Jadi luar biasa. Makanya harus semangat ketika kita berwudu untuk senantiasa mendapatkan manfaat dari secara medis, kesehatan itu luar biasa. Nah, kita kemudian berpikir selain ternyata bisa bermanfaat dari secara medis, ternyata manfaat pula bagi kita secara zahir batin. Ya, kalau dalam sebuah hadis ya, ini berhubungan dengan hadis Nabi yang tadi disampaikan, wa amal kafaratu ya. Jadi 3 perkara yang bisa menghapus dosa itu salah satunya adalah wudu. Ternyata wudu itu bisa menghapus dosa.
Idza tawaddu'al muslimu, jika seorang muslim berwudu, dzahaba ifmu, maka hilanglah dosa-dosa, min sam'i, dari telinganya, wa basarihi, dan matanya, wa yadihi, dan kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Rawi Imam Ahmad, Masya Allah. Jadi ketika kita berwudu, kita nggak nyadar ya bahwa dosa-dosa dari mata, kita nggak bisa dipungkiri. Ketika keluar apapun nggak sengaja, walaupun disengaja, apalagi disengaja ya, apa yang kita lihat dari pandangan mata ini, kita melihat HP kita ada iklan, ada lain-lain dan seterusnya secara tidak sengaja, apalagi sengaja dan seterusnya. Nggak bisa dibayangkan berapa dosa yang dibuat atau yang dihasilkan dari penglihatan mata ini. Kita nggak bisa bayangkan berapa kira-kira dosa itu. Dan ternyata Allah memfasilitasi bisa terhapus situ mata dari banyaknya yang melakukan dosa. Salah satunya hikmah di syariatnya berwudu, karena memang Allah sayang sama kita. Makanya berhubungan juga kenapa wudu kemudian harus basuh wajah. Kenapa kok gak basuh perut aja? Kenapa gak basuh yang lain, kok anggota ini gitu? Pertama kan anggota wajah. Dan berhubungan juga para ulama menyampaikan bahwa Nabi Adam dulu ketika kemudian dilarang oleh Allah, wala taqrabah syajarata, jangan deketin ini pohonnya, pohon huldi itu. Nah, ketika kemudian alur ceritanya kemarin beberapa waktu sudah disampaikan. Nah, di saat itu penglihatan Nabi Adam kepada buah kulit itu, di mana syaitan menggoda dia. Nah, itu pertama yang kemudian beliau lakukan dari Allah itu adalah memandang, melihat buah kulit itu. Makanya wajah inilah kemudian menjadi salah satu anggota yang harus dibasuh, pandangan dengan pandangan mata. Itu luar biasa. Maka ketika kita bicara tentang bisa menghapus dosa, jadi dosa yang ada di mata ini dan besarnya kita ya, dalam waktu kita yang kita pergunakan itu ternyata luar biasa, bisa berkumpulan dahaban ifmu. Jadi hilang dosa-dosa yang ada di mata, termasuk yang ada di telinga, min sam'ihi, telinga. Kita nggak bisa menghitung dosa yang kita kemudian dapatkan dari telinga yang sudah kita mendengar, baik itu ghibah, baik itu suara-suara yang kemudian bisa sampai melupakan kita kepada Allah, suara-suara yang kemudian bisa membangkitkan nafsu birahi dan seterusnya. Ini intinya bisa bisa menimbulkan kita kemudian bermaksiat kepada Allah. Ini kata-kata ya, suara-suara itu dari berapa banyak. Ternyata Allah fasilitasi dengan air wudu itulah kemudian bisa menghapus dosa besar. Min yadaini, dari kedua tangan. Kita tak tahu juga berapa dosa kita sudah berbuat dari kedua tangan ini. Iya, kira-kira berapa banyak kan tak tahu. Mungkin saking banyaknya. Tapi ternyata dengan kita berwudu, maka dosa-dosa dari kedua tangan ini ternyata bisa terhapusi. Min yadaihi wa rijlaihi, dan kedua kaki kita pun melangkah ke tempat yang kemudian menghadirkan maksiat kepada Allah itu berapa kali gitu ya. Berapa kita nggak bisa menghitung. Ternyata kemudian Allah fasilitasi kaki kita ini kita langkahkan ke tempat yang menghadirkan murka dari Allah, artinya kita bermaksiat, kemudian bisa menghapus dosa dengan berwudu. Masya Allah. Makanya dalam satu hadis berikutnya kan ada keterangan man tawaddoa, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, terus menyempurnakan wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi. Ketika orang berwudu menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dosa-dosa kesalahan dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti al-farihi, sampai kemudian keluar dari bawah kuku-kukunya itu dosa. Wah, begitu hebatnya ya. Manfaat dari kita berwudu. Ternyata Allah punya banyak fasilitas yang diberikan kepada kita untuk senantiasa menghapus dosa.
Ya, kalau kita hanya sekedar wudu, tidak hanya sekedar kita berpikir bahwa kita wudu itu membuat kita suci, ya, membuat kita bersih, tapi lebih dalam berpikirnya. Kita bisa bayangkan dengan kita mengambil air wudu, membasuh wajah, ternyata dosa-dosa yang ada di wajah semua berguguran. Apakah nggak senang kita wudu? Apakah kemudian termotivasi kita terus berwudu? Apalagi kita banyak muhasabah, introspeksi diri, merasa banyak dosa. Maka tidak ada kata malas kita berwudu. Karena apa? Karena manfaatnya begitu besar, bisa menghapus dosa. Sampai kemudian kharajat khotoyahu, kesalahan-kesalahan itu keluar dari jasadnya. Berkah apa? Berkah dengan adanya kita berwudu. Wah, Masya Allah. Jadi kalau dibilang antum habis subuh misalnya antum kan suruh wudu berapa kali itu, wah itu dosa-dosa yang keluar semua. Yang penting ikhlas itu ibadah. Nah, abir, zikri, yang penting ikhlas, wudu ikhlas. Alhamdulillah tambah pahala. Paling tidak 10 kebaikan dapat. Setelah itu kemudian bisa mendapat kesunahan. Terus kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu juga akhirnya ngantuknya hilang, jadi semangat lagi menghafal. Banyak manfaatnya, Masya Allah. Maka kalau kita lihat hadis tersebut, bisa kemudian keluar dosa-dosa kita. Bukankah ini yang sebenarnya kita cari? Kenapa? Karena kita itu kan memang tidak luput dari yang namanya dosa. Ini sering sekali disampaikan hadisnya Nabi itu. Ya ibadi innakum tukhti'una billahi wan nahar. Ini hadis qudsi ya. Allah itu menyampaikan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di waktu fillahi wan nahar, malam dan siang. Wa la aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa. Nah, salah satu wasilah yang kemudian bisa terhapus dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan perintah Allah yang namanya wudu, semua berguguran. Nah, indah kan kalau begitu ya. Jadi selama ini kita kemudian wudu berarti dosa-dosa itu terhilangkan. Maka ini pentingnya kita belajar tentang masalah ilmu sehingga menambahkan kita semakin luar biasa semangatnya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian termotivasi begitu besar manfaatnya dari kita berwudu, sehingga disebutkan bahwa wudu itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, selain kemudian bisa menghapus dosa-dosa, ini kan ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, untuk senantiasa dimudahkan untuk bisa masuk surga Allah. Itu salah satunya dengan berwudu. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW di pagi hari memanggil sahabat Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang menjadikanmu mendahuliku ke surga? Aku kemarin itu habis masuk ke surga. Setelah Isra Mi'raj kan ceritanya begitu ya, luar biasa. Rasulullah keliling kemana-mana, Masya Allah. Aku mendengarkan derap sandalmu di depanku. Jadi ketika di surga itu sandalnya Bilal pun sudah mendahului Rasulullah. Baru sandalnya, apalagi orangnya sudah digiring juga dari surga. Padahal Bilal masih di alam dunia. Sandalnya sudah masuk surga duluan. Aku bisa mendengarkan derap sandalmu di hadapanku ketika manusia di surga. Kemudian ketika ditanya ke sahabat Bilal, memang ini salah satu amalan sahabat Bilal. Salah satu amalan sahabat Bilal, di mana sahabat Bilal itu sesuai jawaban Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah berbuat dosa sekalipun kecuali setelah itu aku sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah, aku tidak pernah hadas, batal wudunya, kecuali aku langsung berwudu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Ternyata amal sahabat Bilal nggak pernah mutus yang namanya wudu.
kita bisa mudah melaksanakan ibadah, dikasih keringanan melaksanakan ibadah ya, karena memang Allah mengizinkan kepada kita. Kemudian Rasulullah menjawab, ternyata dengan amalan inilah engkau mendahului di surga. Masya Allah. Jadi amalan sahabat Bilal itu yang istimewa, salah satunya melanggarkan wudu, bisa kemudian memudahkan masuk surga. Seadanya pun sudah masuk surga, apalagi orangnya dawamul wudu, melanggar wudu. Tapi lagi-lagi berat ya, maksudnya kita ya butuh latihan gitu ya. Maksudnya beratnya itu kalau hanya sekedar wudu mungkin ya, tapi setelah wudu sholat 2 rakaat setelah wudu, paling tidak kita menjaga wudu saja itu luar biasa ya, manfaatnya sangat besar. Apalagi setelah itu kemudian kita sholat, setelah itu sholat tuh masya Allah. Tapi lagi-lagi ya berat ya. Termasuk yang menyampaikan ini belum tentu bisa, tapi tetap kita harus belajar ya, belajar untuk bagaimana melanggengkan wudu, bagaimana menjaga wudu, memperbaharui wudu gitu ya. Walaupun kita sudah punya wudu, tetap kemudian kita laksanakan, kita wudu kembali gitu. Jadi lebih kemudian bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, makanya dalam banyak hadis Nabi kalau kita pelajari betul tentang keutamaan masalah ibadah. Salah satunya wudu itu banyak sekali. Kita Rasul itu menyampaikan, di dalam umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil ditanya dalam keadaan wajahnya bersinar, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi ketika kita kemudian berwudu, itu nanti kemudian akan bercahaya ya, sebagai tanda bahwa kita itu memang rajin berwudu, kita itu memang untuk senantiasa menjaga wudu. Karena di awal tadi disampaikan, la yuhafid 'alal wudu'i illa mu'min. Ya, tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin. Sebagai tanda berarti kita beriman. Nah, ada tandanya. Mungkin ada yang kelihatan buram, ada yang kelihatan seperti, ada juga yang kelihatan bercahaya. Masya Allah. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia itu sudah kemudian menyempurnakan wudu, memperbaiki wudunya, min athari wudu. Makanya ketika kita wudu disunahkan untuk melewati dari batas-batas ketentuan dalam berwudu. Misalnya kedua siku kita lebihin gitu ya, tidak pas di siku itu kita lebihin. Batasnya mata kaki kita lebihin gitu ya, sampai ke atas, kemudian sampai ke tengah betis gitu, dan seterusnya. Itu merupakan sunnah karena nanti akan bercahaya dan kita senantiasa berwudu. Itu luar biasa. Bahkan selain kemudian kita mendapatkan manfaat yang lebih selain pahala, sudah jelas kalau pahala ya. Terus kemudian dosa-dosa, yaitu tadi kita sudah banyak berbuat dosa, nggak bisa lepas dari dosa. Mungkin dosa ini nggak bisa diampuni dengan yang lain, mungkin bisa jadi, atau sebaliknya bisa jadi dosa ini memang bisa diampuni dengan mengambil air wudu. Ya bisa jadi. Masa pengampunan dosa itu semua hanya Allah. Bahkan mungkin dosa besar nggak bisa diampuni dengan yang lain, ternyata dengan wudu bisa. Ya Allah mengatakan intinya bahwa wudu itu bisa menghapus dosa. Begitu nikmatnya ya kita mengamalkan sebuah perintah Allah, itu pasti di balik semua itu ada hikmah. Itu dia penting. Gitu Kak Fabi. Kita perintahkan untuk ibadah, kita diperintahkan untuk kemudian sholat, diperintahkan untuk wudu. Berarti di balik perintah itu ada hikmah kebaikan. Salah satunya perintahkan wudu, kebaikannya kita kemudian bisa mendapatkan banyak manfaat, diantaranya apa? Terhapusnya dosa. Sebaliknya kita dilarang untuk berbuat ini, berbuat itu, pasti ada hikmah yang besar pula buat kita. Kita dilarang berbuat ini, dilarang berbuat itu, dilarang ini, karena ada dampak yang negatif, yang buruk bagi kita. Seperti dilarang kemudian makan bangkai apa, itu luar biasa. Seperti dilarang kemudian
kemudian melakukan ini, melakukan itu, banyak larangan-larangan Allah ya kalau kita pelajari. Ternyata itu manfaatnya sangat besar. Maka penting sekali kita memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena itu pasti mengandung manfaat yang besar. Bahkan kita ya, kalau dalam kondisi tertentu, misalnya kita sedang marah, lagi emosi, mungkin banyak yang menasihati tetap emosi saja, marah tak kesel, emosi. Mungkin ada kali ya, ada yang nasihati dari sini, dari sono, dari sini, wah tetap aja marah karena kondisi tertentu misalnya. Itu obatnya yaitu bisa dengan wudhu. Karena marah itu sumbernya dari syaitan, kan gitu. Bagaimana sabda Nabi ya? Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Maka itu jangan suka marah ya. Kalau ada yang suka marah ya, ambil suka. Enggak ya, kalem-kalem semua anaknya di sini. Insyaallah ya. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari neraka. Dari neraka. Nar itu api maksudnya ya. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'u naru bil ma'i. Sesungguhnya api itu bisa mati dengan air. Fa idza qutiba ahadukum falyatawaddo wa huwa Abu Dawud. Maka ketika di antara kalian marah, maka berwudulah. Oh, jelas tuh ya. Jadi kondisi kita lagi marah, kita tahu bahwa marah ini sumbernya dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, dan api bisa dibakar dengan air. Maka perintah dari Rasulullah, ketika kita lagi marah, lagi gitu ya, kondisi namanya manusia ya, tapi berat, mungkin kita butuh perjuangan. Karena yang kita lawan adalah syaitan. Untuk memadamkan api yang lebih membara, kita harus ada perjuangan. Ambil air wudu. Idza qutiba ahadukum falyatawaddo. Ketika kita marah pun, maka solusinya ya, yang menjadi obat akhirnya kemudian bisa menghilang, bisa dipadamkan api itu dengan air, yaitu kita dengan mengambil air wudu. Ada apa di balik air wudu itu gitu ya? Ada apa gitu ya? Masya Allah. Jadi kalau kita dalami secara mendalam, begitu luar biasanya ya. Itu tadi disampaikan bisa ada kemudahan kita bisa masuk surga Allah itu ketika kemudian sebagai tanda anggota tubuh kita akan bercahaya ketika dipanggil sama Allah. Terus illa futihat abwabul jannati, illa futihat thamaniyatu abwabul jannati, kecuali dibukakan 8 pintu surga. Masya Allah ya, itu bagian daripada reward yang Allah berikan kepada orang yang sudah menyempurnakan wudu gitu. Dibukakan 8 pintu surga. Masya Allah, gimana ya kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi artinya apa? Dengan kita berwudu itu banyak sekali manfaatnya, kemudahan-kemudahan yang senantiasa yang Allah berikan. Bahkan dalam Al-Quran itu inna yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi inna yuhibbut tawwabin, sebenarnya Allah itu mencintai orang yang suka bertaubat, ahli taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga cinta sama mutatahhirin, orang yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan. Jadi salah satu manfaat kita berwudu itu mendapatkan kecintaan Allah, lebih daripada orang yang lain lagi, lebih daripada kita diampuni dosa-dosanya, lebih dari mendapatkan kesehatan yang tadi disampaikan secara contohnya ya, sedikitnya begitu. Lebih kita kemudian mendapatkan kemudian masuk surga. Soalnya cintanya Allah itu segala-galanya. Kalau kita mendapatkan cintanya Allah, itu segala-galanya sudah kita dapatkan. Sampai disandingkan dengan kata-kata tawwab. Inna yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sampai disandingkan. Kita tahu bahwa ya, level atau
tingkatan orang yang taubat itu di sisi Allah itu sangat besar, sangat-sangat dirindukan, sangat-sangat disayangi, sangat-sangat diperhatikan sekali masalah orang yang punya taubat. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun, selagi dia mau bertobat dengan taubat dan nasuha, kecintaan Allah akan datang kepada dia. Walaupun sudah berbuat dosa sebesar apapun, selagi dia taubat, kemudian akan mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, saking segitunya. Kemudian disandingkan dengan senantiasa menjaga kebersihan, kesucian. Maka wudhu itu kan bagian daripada kita menjaga kesucian, apalagi mau melaksanakan sholat. Sampai disandingkan dengan kata-kata tawabin bagi orang-orang yang bertaubat. Padahal levelnya orang taubat itu sangat besar sekali ya dari sisi amalannya. Karena tak semua orang mudah kemudian melakukan yang namanya taubatan dengan taubatan nasuha dan kecintaan Allah. Nah, kalau kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, maka betul segala-galanya sudah kita dapatkan. Allah kan cinta gitu ya. Jangankan cintanya Allah, cintanya orang tua kita aja sudah kita merasa nyaman, bahagia, merasa terpenuhi segalanya. Apa yang kita inginkan selagi itu baik sama kita, orang tua kita pasti akan kemudian memenuhinya. Apalagi semua yang diperlukan, dibutuhkan itu ada, terfasilitasi. Intinya yang penting baik bagi kita, anaknya pasti dituruti. Ya. Kalau nggak baik bagi kita, ya tentu nggak dituruti karena nggak baik. Maka intinya kita juga mendapatkan banyak kebaikan. Nah, dan itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita karena sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Karena kita menjadi orang yang ahli menjaga kebersihan, kesucian, yang terakhir wudhu. Kalau Allah cinta sama kita, nah namanya cinta apa sih ya? Yang nggak kita nggak kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya, kalau digambarkan orang tua begitu sayang sama anaknya, ya, karena cinta. Ada seorang kakak cinta, sayang banget sama adiknya, ya kan ada cinta. Perhatian banget karena ada cinta. Itu luar biasa, itu bagian dari cinta. Apalagi yang punya segala kecintaan adalah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa adalah Allah, yang memiliki segala rasa kasih sayang, cinta semuanya adalah milik Allah yang telah dititipkan kepada hamba-hambanya. Sepercik sedikit. Nah ini kecintaan dari Allah bisa kita dapatkan, salah satunya bisa kita dapatkan dengan berwudu. Maka nggak boleh diremehkan gitu ya. Nah, sultan yang sering wudu ya. Untuk wudu, baru wudu lagi. Itu kalau ikhlas dosanya bahkan mungkin lebih bersih dari satu daripada usaha. Kalau aku sering wudu, itu kalau ikhlas. Tapi coba kalau kelihatan dari wajahnya, Masya Allah, menyenangkan kan sambil merong-merong keluar. Ya, tapi aku bayangkan ketika ngambil air wudhu ternyata tidak hanya sekedar kemudian kita mendapatkan pahala, tapi hadas-hadas tidak hanya hadas kecil yang kemudian terhilangkan. Hadas-hadas kita di dalam diri itu banyak. Tahu hadas kita? Tahu? Nah, dosa-dosa dalam diri kita itu banyak sekali. Yang bagian daripada hadas kan bagian daripada harus yang kita hilangkan gitu. Ya. Nah, dosa kita kan bagian daripada hadas besar juga gitu ya. Ya selepas ada hadas kecil, hadas kecil secara fikih. Tapi kita mulai mendalami ternyata kita berwudu tidak hanya sebatas menghilangkan hadas kecil, hadas yang tersimpan di dalam ini banyak sekali gitu. Gak tahu aku ngerasa apa enggak itu enggak ya kayaknya ya, enggak banyak dosa ya. Hari-hari ini ngafal Quran ya kan. Lain lagi kalau ngafal tapi sambil punya kuda nggak baik ke temennya ya kayak gitu bicara lagi ya kan. Tapi luar biasa. Jadi hadas-hadas ini yang tersimpan dalam diri itu kan banyak. Maka pentingnya kita wudu itu menghapus, menghilangkan hadas-hadas selain hadas itu tadi itu. Hadas yang ada di mata ya, hadas yang ada di mulut, hadas di telinga, hadas di mulut ada berapa ya. Kata-kata kotor, kata-kata yang menyinggung perasaan teman, perasaan orang lain, menyakitkan teman, menyakitkan roh, banyak sekali.
itu bisa terhilangkan semua itu ya apa? Karena kita bisa manfaatkan kemudian yang namanya amal, yang namanya wudhu. Ada tadi itu ya, Nabi Adam kemudian melihat pandangannya dengan pandangan matanya, apa pandangan wajahnya matanya, sehingga kemudian wajah inilah menjadi bagian daripada anggota yang harus dibasuh saat wudhu. Terus kemudian kedua tangannya, dia ngambil bau tidak dengan tangannya. Nah, maka tangan inilah yang harus dibasuh saat berwudhu, kan begitu. Terus kemudian ada riwayat karena menyusalnya, sangat menyesal sekali sehingga mereka kepala. Nah, makanya di situ diwajibkan mengusap kepala, sebagian kepala. Beliau berjalan ke situ, ke tempat kemudian ke buah kulti itu, beliau berjalan dengan kaki, maka kakinya harus dibasuh. Semua syariatnya membuat seperti itu. Artinya sebagai simbolis bahwa anggota tubuh inilah yang berbuat dosa. Antum coba cari aja, antum apa anak-anak itu ya khususnya, coba dipelajari betul nggak anggota-anggota yang dibasuh saat wudhu ini apakah betul-betul menjadi anggota yang potensi besar untuk bermaksiat? Iya, terutama wajah, kaki, tangan, ya, telinga, semua anggota tubuh ini yang paling potensi bermaksiat ya anggota-anggota yang memang menjadi ketentuan harus dibasuh saat wudhu. Makanya Allah sayang sama kita, sayang banget sama kita, kasih solusi gitu ya, sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah. Ini loh menjaga agar kemudian terhapus dosa-dosanya gitu. Kemudian dikasih fasilitas amal ibadah yang namanya wudhu, sehingga dengan wudhu itu dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betul di sini wa amal kafaratu. Adapun yang menghapus dosa-dosa yaitu mengambil air wudhu dengan menjaga wudhu, apalagi dalam kondisi dingin, gitu ya. Kondisi dingin itu seperti apa? Ya banyak kondisinya, mungkin mau tidur, wah apalagi kalau mau tidur ya. Mau tidur itu mungkin kondisi kena AC atau dingin. Mau wudhu itu gimana gitu ya? Kondisi hujan ini lagi itu luar biasa. Bahkan ketika kita berwudhu, misalnya sebelum tidur ya, kita berwudhu sebelum tidur, maka cahaya Allah itu akan berikan ketika kita di dalam tidur pun itu akan terjaga. Kita dalam tidur pun akan mudah bangun untuk melaksanakan ibadah berikutnya seperti sholat tahajud, akan dimudahkan semuanya. Bahkan dalam satu riwayat juga ada menyatakan bahwa ketika seseorang berwudhu sebelum tidur, seandainya dia kemudian mati ya dalam tidurnya itu, dalam kondisi dia sedang berwudhu, dia tergolong sebagai mati syahid. Masya Allah, saking luar biasa. Tapi kamu sudah enak di atas ranjang gitu kan, ambil habis kajian kitab gitu ya, habis main ngobrol ya sambil jam 10 jam 10 itu kayaknya berat itu. Jadi dia pikir ya kayaknya berat itu. Tapi itulah makanya karena berat itulah ributnya dari Allah sangat besar. Ya, kalau kita lihat tadi hadisnya Nabi ya, dari bagaimana sahabat bilang mendapatkan kemuliaan sandalnya sudah masuk surga itu ya, karena berkat daripada wudhu itu ya. Jadi itu untuk pembahasan di pagi hari ini, kita nggak panjang-panjang ya, mudah-mudahan sih sedikit yang penting bermanfaat berkah dengan satu bab, bukan lagi satu bab, satu poin dari banyak poin yang ada di makalah 8 ya. Itu satu poin aja kalau kita amalkan tuh masya Allah gitu ya. Apalagi banyak poin itu baru misalnya satu poin dari bab 8. Bab 8 aja banyak menerangkan tentang kebaikan-kebaikan kemarin yang kita bahas. Satu nasihatannya, belum nasihat-nasihat lain. Sedangkan di kitab ini ada berapa nasihat ya? Ini baru berapa halaman ya? Nasihat baru 4 halaman ya, baru 4 lembar dari sekian. Berapa banyak nasihat-nasihat sebenarnya yang kita dapatkan ya. Yang paling penting itu betul memang banyak nasihat ya, adinu nasihat, agama adalah nasihat. Yang paling penting bagaimana kita kemudian bisa menerima nasihat itu, karena tidak semua orang bisa dan mudah menerima nasihat.
suami yang saja yang Allah kehendaki bisa, dan kemudian rela ridho bahkan senang untuk mendapatkan nasihat gitu ya. Apalagi ini nasihat yang luar biasa dari Nabi, kemudian dari sahabat dan tabi'in. Mungkin itu untuk pertemuan di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan dikasih keringanan kemudian oleh Allah untuk kita bisa mengamalkan, karena kita berharap sekali ya bahwa kita ilmu yang sudah kita belajar itu betul-betul Allah izinkan untuk bisa mengamalkan ya, terutama yang membacakan ini yang menasehati ini. Maka di sini betul sekali saya minta doa untuk anak-anak dikasih keringanan untuk mengamalkan, karena kalau nggak diamalkan ilmu itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga semua Allah. Karena hadisnya jelas ya, la qadama abdun yaumal qiyamati hatta yusalu an arba, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi, dari usianya, fina afnahu, usianya dihabiskan untuk apa, akan ditanya. Dikri ya, siap-siap ditanya usianya itu apa. Nah, gampang jawabnya, untuk menghafal Al-Qur'an. Ditanya itu apa? Untuk beraktivitas mencari domu ya Allah. Nah, enak gitu ya. Seperti bapak-bapak dan semuanya ya, Masya Allah. Nah, terus yang kemudian min jasadi fina ablah, jadi jasadnya digunakan untuk apa? Jadi jasadnya jangan ditanya sama Allah, digunakan untuk apa aja? Untuk selain Allah, untuk apa semua akan ditanya. Yang ketiga ini yang dimaksud yang berhubungan dengan ilmu. Min ilmihi madza amila fihi, dari ilmunya apakah dia sudah mengamalkan. Nah, makanya kita berdoa sama Allah agar dikasih hidayah sama Allah, dikasih kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Seperti kan ilmu ya, ternyata wudhu itu seperti ini ya, fadilahnya, manfaatnya secara medis, manfaatnya secara lain-lain, selain pahala, menghapuskan dosa, mudah masuk surga, mendapatkan ciptaan Allah dan lainnya sebagainya, dikuatkan dengan hadis Nabi, ayat Al-Quran dan seterusnya. Itu kan ilmu sudah kita dapatkan. Yang paling penting buah dari ilmu itu apa? Mengamalkan. Karena ilmu bagaikan pohonnya membuahkan buah, hasil buahnya. Nah, buahnya dari pohon itu atau buahnya dari ilmu itu mengamalkannya, minta kepada Allah gitu ya. Dan yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah, min malihi min aina tasabuhu wa fima anfaqahu, rawahu Tirmidzi, dari mana dia dapatkan itu uang, itu materi, itu harta, dan untuk apa, dalam urusan apa dia belanjakan. Itu akan ditanya 4 itu. Sebelum itu nggak bergeser, nggak pindah ke tempat-tempat yang begitu panjang nanti dijawab. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan menghasilkan ilmu yang semakin dekat dengan Allah. Man zada ilmu zadat khasyatuhu lillahi wa man khasyallaha lam ya'sihi. Ya, barang siapa bertambah ilmunya, bertambah pula takutnya kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, lam ya'si, maka dia tidak bermaksiat kepada Allah. Poinnya ada di situ. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari itu tujuannya agar menambah takwanya, khusyanya kepada Allah. Gitu ya. Oke, itu aja untuk anak-anak secara khusus, untuk semua yang mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.